Wanita suci. Hadijah mempunyai seorang paman bernama Warakah bin Naufal. Warakah adalah sanak saudara Hadijah yang paling tua. Dia sangat mengutuk kebiasaan bangsa Arab jahiliyah yang menyembah berhala sehingga menyimpang jauh dari yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Warakah sendiri adalah hamba Allah yang setia dan lurus. Dia tidak pernah meminum minuman keras dan berjudi. Dia murah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Hadijah sangat terpengaruh pemikiran Warakah bin Naufal. Hadijah juga sangat membenci berhala dan patung-patung sesembahan. Bersama beberapa keluarganya, Hadijah adalah pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jika mendengar ada seorang anak perempuan akan dikubur hidup-hidup, Warakah dan Hadijah akan segera menemui sang ayah dan mencegah perbuatannya. Jika kemiskinan merupakan alasan rencana pembunuhan itu, Hadijah dan Warakah akan membeli anak itu dan membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Seringkali beberapa waktu setelah itu, ayah si anak menyesali perbuatannya dan mengambil putrinya kembali. Warakah dan Hadijah akan memastikan dulu bahwa anak itu akan diasuh dengan benar dan disayangi. Setelah itu barulah dia mengizinkan sang ayah membawa anak kembali. Budi pekerti Hadijah yang agung, santun, lembut dan penuh keteladanan ini membuat semua orang juga menjulukinya sebagai Hadijah et-Tahirah atau Hadijah yang suci. Pertama kalinya dalam bangsa Arab seorang wanita dijuluki demikian, padahal orang Arab pada masa jahiliyah itu sangat mengagungkan laki-laki dan merendahkan wanita. Pembicaraan Abu Talib. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah kembali mulai menyusun kafilah perdagangan musim panas mereka untuk membawa barang dagangan ke Syria. Hadijah juga sedang mempersiapkan barang dagangannya, tetapi ia belum menemukan seseorang untuk menjadi pemimpin kafilahnya. Beberapa nama diusulkan orang, namun tidak satupun yang berkenan di hatinya. Mendengar itu, Abu Talib mendatangi Hadijah dan menawarkan kepadanya Muhammad, keponakannya yang baru berusia 25 tahun, untuk menjadi agen Hadijah. Abu Talib tahu bahwa Muhammad belum cukup berpengalaman, tetapi ia sangat yakin bahwa Muhammad lebih dari sekadar mampu. Seperti penduduk Mekah lain, Hadijah pun telah mendengar nama Muhammad. Satu hal yang Hadijah yakin adalah kejujuran Muhammad. Bukankah orang Mekah menjulukinya Al-Amin, atau orang yang bisa dipercaya? Maka, Hadijah segera menyetujui tawaran Abu Talib. Bahkan ia hendak memberi Muhammad upah 2 kali lipat daripada yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, Abu Talib pulang dengan gembira. Segera saja Abu Talib dan Muhammad menemui Hadijah yang kemudian menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan. Otak Muhammad yang cerdas bekerja dengan tangkas. Ia segera memahami semuanya. Tidak satu penjelasan pun yang ia minta diterangkan ulang. Maka, kafilah pun disiapkan dengan suara riuh rendah. Hadijah menyertakan seorang pembantu laki-lakinya yang terpercaya, Maisarah, untuk mendampingi Muhammad di perjalanan. Di antara Abu Talib dan paman-pamannya yang lain, Muhammad datang pada hari yang telah ditentukan. Mereka disambut seorang paman Hadijah yang sedang menanti mereka dengan surat-surat perdagangan. Pemimpin kafilah membunyikan bel dan semuanya segera berangkat. Pada musim panas, kafilah Mekah berangkat menjelang senja dan terus berjalan pada malam hari. Mereka beristirahat pada siang hari karena perjalanan siang akan sangat melelahkan semua orang. Maka, berangkatlah Muhammad menempuh jalur yang pernah ditempuh bersama pamannya 13 tahun yang lalu. Catatan tambahan. Upah untuk Muhammad. Tadinya, upah yang diberikan Hadijah bagi seorang agen adalah 2 ekor unta. Namun, Abu Talib menawarnya menjadi 4 ekor unta. Maka, Hadijah pun menjawab, kalau permintaan itu bagi orang yang jauh dan tidak kusukai saja akan kukabulkan, apalagi buat orang yang dekat dan kusukai. Berdagang ke Syam. Di perjalanan, Muhammad mendapati bahwa Maisarah adalah teman yang baik. Dengan senang hati, Maisarah menunjukkan dan menceritakan sejarah berbagai tempat menarik yang mereka lewati. Muhammad juga menemui bahwa anggota kafilah yang lain sangat ramah dan akrab terhadapnya. Setelah 1 bulan berjalan, tibalah mereka di Syria. Setelah beristirahat beberapa hari, mulailah para pedagang menuju ke pasar. Walaupun ini adalah pengalaman pertama, Muhammad sama sekali tidak bingung dengan tugasnya. Maisarah tercengang melihat kelihayan Muhammad mengambil keputusan, pikirannya yang tajam, serta kejujurannya. Semua barang yang mereka bawa laku terjual dengan jumlah keuntungan yang belum pernah didapatkan Hadijah sebelum itu. Setelah itu, Muhammad membeli barang-barang berkualitas yang pasti akan terjual dengan harga tinggi di Mekah. Di Syria itu, setiap orang yang berjumpa dengan Muhammad pasti sangat terkesan olehnya. Penampilan Muhammad sangat memesona, ramah,
dan sangat besar perhatiannya pada setiap orang. Di tengah-tengah kesibukan itu, Maisarah melihat bahwa Muhammad selalu memanfaatkan setiap waktu senggang untuk menyendiri dan berpikir. Ini benar-benar tidak lazim bagi Maisarah. Ia tidak menyadari bahwa tuan mudanya ini memang sangat terbiasa meluangkan waktu untuk memikirkan nasib umat manusia. Muhammad juga amat heran melihat perpecahan berbagai kelompok Nasrani di Syria. Setiap masing-masing dari mereka memiliki jalan dan pendapat sendiri, padahal seharusnya mereka bergabung dalam satu kelompok. Manakah yang paling benar dari semuanya? Pikiran-pikiran seperti ini membuat mata Muhammad selalu terbuka pada saat orang-orang lain terlelap tidur. Akhirnya, waktu untuk pulang pun tiba. Oleh-oleh untuk teman dan sanak saudara pun dibeli dan semua barang dikemas. Waktu pulang adalah waktu yang paling menggembirakan karena mereka akan berjumpa lagi dengan orang-orang tercinta di kampung halaman. Mereka tidak sabar lagi mendengar tawaria anak-anak mereka saat kembali nanti dan mereka sadar jika waktu itu tiba, tidak akan kuat lagi mereka menahan air mata. Perasaan Khadijah. Beberapa bulan setelah kepergiannya, kafilah Mekah pun datang kembali. Di tempat perhentian Mar al-Zahran, sehari perjalanan dari Mekah, para agen biasanya mendahului datang ke Mekah untuk memberi laporan perdagangan. Muhammad pun demikian. Ia lebih dulu tiba di Mekah. Namun, sebelum bertemu Khadijah, ia bertawaf dulu 7 keliling mengelilingi Ka'bah. Dari atas balkonnya yang megah, Khadijah bergegas datang menyambut dan Muhammad pun melaporkan hasil penjualan, barang yang dibeli, serta berbagai pengalaman kecil dalam perjalanan. Saat itu, Khadijah sudah sangat terkesan dengan hasil yang diperoleh Muhammad, tetapi itu belum seberapa. Setelah Muhammad pulang, Maisarah menceritakan sendiri kesan-kesannya terhadap Muhammad. Sungguh, belum pernah aku melihat pemuda yang demikian sempurna memandang masa depan. Keputusan-keputusannya selalu tepat dan perkiraannya tidak pernah salah. Ia juga sangat jujur dan sopan, demikian sebagian kisah Maisarah. Khadijah betul-betul sangat terkesan dengan agen barunya itu. Warakah bin Naufal pun datang dan mendengar sendiri kisah Maisarah tentang Muhammad. Ada hal yang aneh pada diri Maisarah. Biasanya, ia sangat menekankan laporannya pada masalah-masalah bisnis. Akan tetapi, kini persoalan dagang seolah-olah menjadi hal kecil. Yang dibicarakan Maisarah kali ini melulu tentang Muhammad, dan Muhammad. Padahal, keuntungan yang mereka dapat kali ini benar-benar luar biasa. Jika dikatakan bahwa Khadijah memiliki sentuhan emas, tepatlah apabila Muhammad disebut memiliki sentuhan penuh berkah. Ketika Warakah telah mendengar semua itu, ia tenggelam dalam pemikiran yang sungguh-sungguh. Setelah cukup lama berdiam diri, ia berkata kepada Khadijah, mendengar darimu dan dari Maisarah mengenai Muhammad dan juga dari apa yang kulihat sendiri, aku berpendapat bahwa ia memiliki semua sifat dan kemampuan sebagai seorang utusan Allah. Mungkin dialah yang ditakdirkan untuk menjadi salah seorang di antara para rasul pada masa yang akan datang. Catatan tambahan. Status Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita janda dengan 2 kali pernikahan sebelum dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suami pertamanya adalah Aitik bin Aid. Memiliki anak perempuan bernama Jariyah. Kemudian suami kedua Khadijah adalah Abu Halah yang wafat dan meninggalkan seorang putra bernama Halah. Tidak banyak yang diketahui mengenai Halah kecuali ia kemudian meninggal dalam perang Siffin membela Khalifah Ali bin Abu Thalib.